Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfri Casabaraling dengan NIM 2409511145 dari kelas D. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja CBL1 dengan judul Listeriosis. Di sini juga saya mengangkat satu kasus, yaitu kasus listeriosis aborsi massal pada domba. Nah, adapun latar belakang dari CBL ini yaitu listeriosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Listeria monotoxogenes, yaitu Bacil gram positif yang bersifat fakultatif interseluler, nonspora, dan mampu bertahan hidup pada lingkungan ekstrim seperti suhu rendah dan pH tinggi. Penyakit ini juga termasuk zoonosis penting yang dapat menginfeksi berbagai spesies hewan, terutama ruminansia seperti domba, kambing, dan sapi. Nah, dalam bidang veteriner, listeriosis memiliki beberapa bentuk klinis, yaitu ensefalitik, reproduktif, dan septisemik. Nah, untuk bentuk reproduktif sering menimbulkan abortus massal pada domba yang bunting, terutama saat hewan mengkonsumsi pakan silase yang terkontaminasi tanah atau feses. Nah, maka dari itu, pentingnya kita memahami kasus ini bukan hanya sekedar karena dampaknya terhadap produktivitas peternakan, tetapi juga karena sifatnya yang sebagai penyakit zoonosis, yang dapat menularkan ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang sakit dan produk hewani yang terkontaminasi. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang salah satu studi kasus dari penyakit listeriosis. Nah, pada awal Februari tahun 2025, peternak melaporkan bahwa beberapa induk domba bunting mengalami abortus mendadak tanpa gejala klinis yang jelas. Dalam 2 minggu, tercatat 10 kasus abortus. Sebagian besar induk tampak sehat kembali setelah melahirkan janin yang mati. Peternak menggunakan silase jagung hasil fermentasi lokal yang disimpan di wadah terbuka selama lebih dari 2 bulan. Silase tersebut memiliki bau yang menyengat dan permukaannya ditumbuhi jamur putih keabu-abuan, dan pada saat itu tidak ada laporan hewan baru yang masuk ke peternakan selama 3 bulan terakhir, dan tidak ada juga kasus serupa pada ternak tetangga. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lagi, kita akan membahas terlebih dahulu listeriosis itu seperti apa. Nah, listeriosis itu seperti yang saya katakan tadi adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Listeria monocytogenes, yaitu bakteri gram positif yang berbentuk batang, tidak berspora, motil pada suhu 20-25 derajat Celcius, dan termasuk dalam kelompok fakultatif intraseluler. Nah, penyakit ini juga menyerang berbagai spesies hewan, terutama ruminansia kecil seperti domba dan kambing, serta memiliki potensi zoonosis pada manusia. Adapun hal-hal atau poin-poin yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, agen penyebab dari listeriosis ini adalah bakteri Listeria monotogenes, yang dimana hewan-hewan yang rentan terpapar oleh penyakit ini adalah ada domba, kambing, sapi, kelinci, unggas, dan juga rentan terkena ke manusia. Nah, untuk sumber infeksinya ini biasa berada pada silase yang busuk, tanah, air, dan juga pakan yang tercemar. Nah, untuk penularannya sendiri, yaitu ada oral, yaitu melalui pakan, ada transplasenta, melalui janin, dan juga kontak langsung. Dan yang terakhir, dampak utama pada hewan, yaitu hewan dapat terkena abortus, ansefalitis, dan juga kematian yang mendadak. Untuk pemeriksaan klinisnya sendiri, yang pertama, induk domba tampak lesu, menurunnya nafsu makan, dan juga beberapa domba menunjukkan demam ringan dengan rentan suhu 39,5 sampai 40 derajat Celcius. 2. Abortus terjadi pada umur kebuntingan 4 sampai 5 bulan. Yang ketiga, janin yang keluar tampak autolitik dengan lesi putih keabu-abuan pada hati dan limfa.
4. Plasenta menunjukkan nekrosis vokal dan peradangan pada kotiledon. Dan yang terakhir, tidak ditemukan gejala neurologis seperti head lead atau inkoordinasi. Dan adapun pemeriksaan laboratorium yang dimana sampel yang diambil ini adalah hati janin, plasenta, dan silase pakan dengan menggunakan metode pewarnaan gram sehingga terjadi hasil bahwa tampak batang gram positif yang pendek dan juga pengujian kultur pada agar darah yang menunjukkan hasil koloni kecil dengan beta hemolisis sempit. Uji biokimia menunjukkan hasil katalase positif, oksidae negatif, dan motil pada suhu 25 derajat Celcius. Untuk uji PCR spesifik gen hilia, didapatkan hasil bahwa positif Listeria monocytogenes. Dan untuk uji silasenya menunjukkan pH di 5,6 dan itu menunjukkan bahwa positif Listeria monocytogenes. Dan pada ini juga menunjukkan pada dikultur. Sehingga untuk diagnosa akhirnya itu adalah domba itu terkena listeriosis reproduktif, yaitu abortus dengan akibat infeksi dari Listeria monocytogenes. Nah, langsung saja kita beralih ke pembahasan. Nah, pada kasus ini menunjukkan pola khas listeriosis bentuk reproduktif yang disebabkan oleh infeksi oral melalui pakan silase terkontaminasi. Bakteri Listeria monocytogenes ini memiliki kemampuan invasi intraseluler yang memungkinkan penetrasi ke mukosa usus, menyebar ke aliran darah, dan mencapai uterus. Di uterus, bakteri menimbulkan nekrosis plasenta dan kematian janin yang menyebabkan abortus. Kondisi silase yang tidak difermentasi dengan sempurna menjadi faktor predisposisi utama, sehingga pH silase di atas 5 tidak cukup asam untuk menghambat pertumbuhan listeria. Nah, selain itu juga suhu lembab di lingkungan kandang turut mendukung keberlangsungan hidup bakteri tersebut. Dan dengan tidak ditemukannya gejala neurologis menunjukkan bahwa infeksi terbatas pada saluran reproduksi, bukan sistem saraf pusat. Hal ini juga sesuai dengan laporan listeriosis pada domba yang bunting yang sering kali hanya menimbulkan abortus tanpa gejala yang lain. Nah, itu dia pembahasan tentang kasus listeriosis pada domba. Nah, tentu saja kita harus tahu tindakan apa aja dan penggulangannya seperti apa. Untuk yang pertama, kita dapat melakukan isolasi dan pemusnahan janin serta plasenta untuk mencegah penyebaran. Yang kedua, pemberhentian penggunaan silase lama dan penggantian dengan silase baru yang difermentasi secara sempurna dengan pH kurang lebih dari 4,5. Yang ketiga, desinfeksi kandang dan peralatan dengan iodofor dan amonium quaterner. 4. Pemberian antibiotik seperti ampicillin pada induk domba yang berisiko tinggi. Dan yang terakhir, edukasi peternak tentang sanitasi, biosecurity, dan juga penggunaan APD saat menangani abortus. Nah, selanjutnya juga saya juga memiliki saran dari kasus ini. Yang pertama, itu pastikan bahwa proses fermentasi dari silase itu sempurna dengan pH kurang lebih dari 4,5 dan juga dilakukan secara anaerob. Dan yang kedua, melakukan pemeriksaan laboratorium secara rutin terhadap kasus abortus di peternakan. Yang ketiga, harus diterapkan biosecurity yang ketat, seperti kontrol pekan, disinfeksi, dan karantina hewan yang baru. Dan yang terakhir, dinas peternakan setempat perlu melakukan surveillance listeriosis pada ruminansia kecil sebagai penyakit potensi zoonosis. Dan untuk kesimpulannya, kasus listeriosis pada domba di desa Oibelo disebabkan oleh infeksi Listeria monocytogenes yang bersumber dari pakan silase yang terkontaminasi. Nah, infeksi ini menyebabkan
abortus massal dan berdampak signifikan terhadap produktivitas peternakan. Nah, pencegahan penyakit ini harus difokuskan pada pengolahan pakan, fermentasi, sanitasi lingkungan, dan pengawasan biosecurity. Baik, sekian dari studi kasus dari salah satu penyakit dari listeriosis. Untuk itu, saya memohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku saya yang kurang sopan. Untuk itu, saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.